Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwa Yuningsi, CGP Angkatan 7 dari SDIT Muhammadiyah Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif tentang peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah saya. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya Ibu Murtianingsih SPD dan pengajar praktik Bapak Arditya Angga Raharja SPD. Latar belakang, minimnya karakter yang baik pada murid di zaman sekarang yang dipengaruhi oleh cepatnya informasi yang masuk tanpa adanya filter dapat mempengaruhi karakter murid. Budaya positif di era sekarang ini sangatlah dibutuhkan keberadaannya. Budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif perlu dibangun pada setiap kelas dan lingkungan sekolah. Dalam menumbuhkan dan mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini mungkin, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Maka dari itu, kita membutuhkan kerjasama semua pihak sekolah. Dengan adanya budaya positif dapat menjadikan lingkungan belajar murid yang positif, aman, dan nyaman. Dan juga dapat membentuk murid yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Adapun tujuannya, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar murid yang aman, nyaman, dan gembira dengan membuat kesepakatan kelas. Dan yang kedua, mewujudkan murid yang berkarakter dan dapat mengimplementasikan dimanapun mereka berada dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakannya, yang pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk melakukan pengimbasan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Yang kedua, saya melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat kegiatan yang membangun budaya positif di sekolah. Dan yang keempat, merefleksikan dan mengevaluasi kegiatan aksi nyata budaya positif di sekolah. Berikut ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas saya. Dan berikut ini pengimbasan peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah saya, yaitu di SDIT Muhammadiyah Rawalo. Selamat menyaksikan. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi, akan langsung dibawakan oleh Ustazah Robingah dan Ustazah Sri. Kepada beliau kami berikan kepada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada di sini. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan Islam yang dulunya kita di jalan jahiliyah. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah Rawalo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengimbasan. Ucapan terima kasih kepada Ibu Wali Wakil Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah Rawalo. Terima kasih kepada rekan guru dan karyawan SDIT Muhammadiyah Rawalo yang sudah berkenan mendukung acara ini. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami berdua insya Allah berusaha berbagi pengalaman ya, sebenarnya pengalaman yang mungkin bermanfaat untuk
teman-teman semua berkaitan kegiatan kami di dalam guru penggerak itu mendapatkan materi yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Nah, apa itu? Nah, kemarin kami itu sudah masuk ya, 1 bulan itu sudah berada di modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif apa itu? Ya, nanti ada 6 tema ya. Tema 1, 2, 3 saya, insya Allah 4, 5, 6 nanti Bu Triwahyuningsih yang akan mengisi. Langsung ya, biar cepat pulang. Oke. Peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan budaya positif. Ya. PPT yang saya pakai itu berasal dari instruktur guru penggerak ya, supaya tidak dicap plagiat. Pengembangnya adalah Andri, Bu Andri Budia dan Dr. Murti. Agenda hari ini kita akan belajar 6 bab disiplin positif, teori motivasi dan keyakinan kelas ini saya. Kemudian yang 4, 5, 6 kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi akan diberikan oleh Ustazah Triwahyuningsih. Coba, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Menurut Ibu Bapak bagaimana teman-teman semua? Apakah bisa? Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, menulis Al-Quran dapat meningkatkan disiplin anak? Oke, yang ketiga, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar? Oke, kita simpan jawaban Bapak Ibu semua. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya minta coba Pak Hartono membantu saya dan Bu Desi. Coba jenengan pegang sesuatu yang sangat berharga. Pegang erat-erat ya. Terus Pengisor ya, dompet maksudnya. ya, pegang erat-erat. Terus Ustazah Desi merayu boleh, menggelitiki boleh, apa ya dipegang sama Ustaz Hartono berarti kan jenengan coba dikritik yang saja, setengah menit 30 detik aja, silakan dimarahin boleh, diancam boleh, silakan. Bagaimana caranya supaya itu tidak Pakai mic Bu. Nah. Udah mau traktir gitu. saya gimana Pak benci tenang jenengan. Beda kayak TK atau beda jenengan. Ini berharga banget. Ini dia kawin ada yang mau bantu. Saya bagaimana caranya? Pakai backsound. Ini buat bercanda kok. Iya, bercanda. Aslinya lebih parah. Waktunya sudah habis, Bu. Belum, mulai gitu. Coba lihat tangannya AA. Yang kanan apa yang kiri? Yang sebelah ini. Boleh saya membuka dua-duanya boleh. Yang kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan kiri.
tapi Nah, ini banyak. kebetulan dia agak sakit kalau ditendangin gimana? Kan ini kan kalau ditendangin sakit. Pak, apa lagi di kayu? Maaf ya teman-teman, itu bercanda loh. Dari dari ilustrasi tadi ada hikmah yang kita peroleh sebenarnya. Sebenarnya siapa sih yang memegang kekuasaan dari tangan yang mengepal itu? Apakah si A, pemilik barang berharga, ataukah si B yang merayu? Pemilik. Oke. Jadi sebenarnya si pemilik itu yang memiliki kekuasaan atas dirinya, mau membuka atau menutupkan. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan, ya. Oke. Hari ini itu ada perubahan paradigma teori kontrol. Sebenarnya kita itu sering merasa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal itu sebuah ilusi, ya. Murid patuh kepada kita lihat manut banget, entah di luar. Murid sholat terus duha, entah itu di rumah sholat atau tidak. Ya, itulah ilusi guru mengontrol murid. Karena sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid tersebut yang mengontrol dirinya sendiri. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Apakah benar kalau kita melihat orang itu bisa membuat dia berubah? Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian memaksa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah seperti itu? Ya. Perubahan paradigma yang dahulu kita pelajari bahwa setiap stimulus akan memberikan respon. Hari ini sudah berubah menjadi teori kontrol. Apa itu? Ya, yang dahulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sekarang berubah. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, bahwa dulu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak cukup hanya sampai minta maaf selesai. Namun sekarang kita sadari bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian dulu bahwa orang lain bisa mengontrol saya, namun sebenarnya teori yang sekarang hanya Anda sendiri yang mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, yang sekarang adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau dulu ada yang menang, ada yang kalah, sekarang teorinya adalah berpikir win-win solution atau berpikir dia menang, saya menang. Dia baik, saya baik. Nah, ini adalah teori kontrol, ya. Kemudian apa sih makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, makna disiplin sering berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti kita kepada murid kita bilang disiplin supaya dia patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya beriman, bertakwa kepada Allah, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berasal pada yang bersumber pada profil belajar Pancasila. Ya. Nah, kita lanjutkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita berangkat gak sih?
basic banget, jam itu kurang seperempat wis tekan sekolahan. Motivasinya mungkin pertama setengah tujuh udah sampai sekolah. Motivasinya mbok nanti dipotong honore. Itu motivasi eksternal ya ibu bapak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Kalau berangkat gaji terus kan dapat uang benar tambahan. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, teori yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Aku arep makan gaji. Aku kan anak guru. Aku ini kudu ngene itu ada aja ngasih telat. Aja ngasih muridku nyontoh aku ora disiplin, aku makan gaji, harapannya muridku gak gaji. Itulah motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi kita cakap atau bisa memerintah diri kita sendiri. Itulah merdeka. Ya, ini dihukum oleh penghargaan. Banyak kita membujuk orang lain melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Seperti tadi ya, itu adalah sebuah, seperti tadi Bu Gita dan Pak Hartono, itu adalah sebuah bujukan. Beberapa dampak dari kita pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, sebenarnya penghargaan itu bisa menghukum orang yang diberi penghargaan. Seperti saat kita memberi hadiah murid kita yang berprestasi di depan, kadang itu tidak membuat yang lain termotivasi, tetapi malah membuat anak-anak lain membenci yang diberi hadiah. Kok cuma dia sih? Kemudian penghargaan mengurangi kesempatan. Ketika seseorang anak diberi penghargaan, kadang dia merasa sombong, ya, dia merasa sombong sehingga penghargaan tersebut bukan memacunya lebih berkreasi lagi, tetapi malah dia berhenti di situ. Ya, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Siji diwe, siji ora yang sebelah. Kayak diwe yang belora, apa orang badilan maning. Bisa di teman-temannya seperti itu. Yang tadinya hubungannya baik, bersahabat, setelah satu diberi hadiah, satunya iri dan lebih baik menjauh dari temannya. Iya, betul. Ini penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, di sini siswa yang sering diberi penghargaan mungkin yang tadinya mungkin motivasinya ingin dapat ilmu, jadi pengen dapat banyak hadiah atau medali seperti itu. Kemudian bentuk program kebajikan, ya, dapat memberikan pengakuan. Perlu diingat bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan konsisten dan fokus pada proses. Biasanya saya kalau di kelas itu saat anak dia tanpa disuruh membantu orang lain, saya langsung apresiasi. Alhamdulillah bagus sekali bahasnya, mau membantu Adit ya membaca, guru senang kayak gitu. Saya sering langsung memberi apresiasi untuk hal-hal yang sifatnya itu sosial. Dia mau menata sepatunya, langsung saya bilang bagus mbak, bagus, bu guru senang lihatnya kamu menata sepatu kayak gitu. Pengakuan itu harus konsisten. Saat Anda melihat murid-murid melakukan positif, langsung ucapkan bagus, aku guru senang. Itu yang membuat mereka lebih terpacu untuk berbuat baik. Tidak harus pakai medali, gitu ya. Terus konsisten, fokus pada proses, ya, bukan pada hasil. Kayak seperti murid saya itu ya, saya baru kemarin lah lihat dia ngerjain PR, senang banget. Dia itu seorang murid yang bablas nggak pernah ngerjain PR. Suatu saat dia itu ngerjain PR dan tidak 100. Saya bunga yang bisa ya, itu anak saya ya, namanya sakit, jarang banget ngarap PR. Begitu ngarap PR yang bungungnya banget. Oh mas, alhamdulillah sudah berubah kamu ya, meskipun nilainya bodoh-bodoh. Contoh pengakuan apresiasi kebajikannya, misalnya kemarin saya perhatikan kamu itu membantuin teman apa ya, rasa empatimu besar sekali. Aku senang loh kamu menolong murid baru di kelas kita, kayak gitu ya. Apresiasi kebajikan-kebajikan yang murid kita lakukan.
kemudian anak ibu bapak, silakan menurut ibu bapak apakah mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat. Ini maksud atau apa itu? Iya ya Bu ya. Adalah sebuah hukuman apa konsekuensi coba ibu bapak menurut ibu bapak? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret sama dia. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Yang keenam, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Saat pelajaran PJOK. Itu konsekuensi atau hukuman? Ada yang boleh hukuman, ada yang konsekuensi. Okay. Ya, ini dulu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak itu sakit secara fisik maupun batin. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Apa yang sering Anda berikan, hukuman atau konsekuensi? Kemudian, anak membenci kedisiplinan akibat hukuman. Akibat konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan, konsekuensi sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman menyebabkan anak memiliki konsep diri yang buruk pada diri mereka, sedangkan konsekuensi membuat konsep diri yang baik. Dengan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, takut gurunya tahu. Tapi konsekuensi, anak menjadi belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun konsekuensi akan membuat anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara. Coba mana yang Bapak Ibu pilih? Kita lihat ya. Nah, saat ini ada sebuah metode baru yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih baik lagi. Ini adalah hal baru yang saya dapatkan di guru penggerak. Restitusi merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Kalau kita dulu cuma tahunya ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang ada hal baru yang namanya restitusi. Restitusi. Ya. Tadi kan sudah saya bacakan entah itu hukuman, konsekuensi. Ternyata ada yang lebih baik dari konsekuensi, Bapak Ibu. Itu adalah restitusi, ya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu lama. Kemudian dan korban atau teman yang disalahi oleh anak tersebut itu akan mendapatkan ganti atau mendapatkan hal lain sebagai ganti kerusakan yang tadi. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan, masalah terselesaikan, murid belajar tanggung jawab atas perilakunya, kemudian murid akan fokus pada penyelesaian masalah, kemudian dia tahu apa yang dia yakini, murid akan menghormati dirinya serta orang lain. Nah, ini ada diketahui bahwa hukuman itu bersifatnya negatif, konsekuensi netral, dan restitusi itu sifatnya positif. Ciri restitusi, ya. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri
restitusi mencari kebutuhan dasar atas tindakan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang 8, fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah contoh saya yang saya lakukan saat restitusi. Jadi, kenapa kok ada anak sholat di sini? Ya, saya di kelas saya ada sebuah kegiatan setiap hari Sabtu dan Minggu Ahad anak itu supaya memfoto kegiatan sholat subuhnya. Dan anak ini belum pernah alasannya tidak ada yang memfoto. Saya bilang ke dia, Mbak, ini udah lama sekali loh. Kamu tidak mengumpulkan tugas mendokumentasi foto sholat subuh. Mau sampai kapan? Nanti kalau diterus-teruskan gimana? Kamu kasih contoh buruk sama teman kamu. Ya Bu, gak ada yang foto, coba gimana caranya supaya kamu ngumpulin tugas. Kemarin dia ngumpulin tugas, tak apresiasi, hebat ya kamu. Itu gimana? Ya, salawat dia pakai timer, udah kayak gitu. Nah, terus dikirimkan ke saya karena tidak ada yang foto. Mbahnya nggak bisa, ini smart Android nggak bisa. Nah, akhirnya dia foto sendiri. Kemudian ini Bapak Ibu, 2 anak ini sering banget tukaran, sering banget tulis. Ya, jadi ini 2 anak ini sebenarnya rukun, tapi ini anak ini jadi sama yang lain, betul. Alhamdulillah sudah rukun sekarang, sudah agak rukun daripada yang tadinya salah sedikit emosi, dua-duanya tak dudukkan, tak tanyain ilmunya gimana, tukaran terus. Bu guru sedih lihatnya. Ya nanti ini ada bagiannya sama Bu. Ya, contoh tindakan restitusi yang saya lakukan. Kemudian keyakinan kelas, ya. Mengapa kok kita perlu keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas aja sih? Kan udah ada, ngapain nambah-nambahin ya? Kenapa ya? Nah, kita akan lihat di sini. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita perlu ada keyakinan-keyakinan yang kita sepakati dengan murid. Itu yang jadi dasar kita saat dia melakukan kesalahan. Nah, bedanya apa sih sama peraturan? Nah, peraturan kelas nanti jika dikembangkan akan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang disepakati dan ditaati oleh siswa akan menimbulkan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu akan menimbulkan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Jadi mulai dari peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas, ditaati bersama, membentuk sebuah lingkungan positif di kelas. Lingkungan positif di kelas-kelas menimbulkan budaya positif di sekolah. Ya, ini contoh kesepakatan kelas nih. Saya juga membuat kesepakatan kelas ini. Saya meminta murid-murid saya membuat satu hal positif yang mereka sepakati. Menurut kamu apa sih? Itu ada harus hal-halnya saya sarankan agar positif. Tulis, jangan ada kata tidak. Jangan ada kata tidak. Harus positif. Misalnya memakai seragam saat berangkat dan kemudian ada yang membeli jajan yang sehat kayak gitu. Ada setiap anak menuliskan satu hal positif yang ada di benaknya. Ada 20 karena murid saya ada 20 waktu itu. Semua anak menuliskan. Setelah mereka menuliskan semua, iya, dia juga nulis di eja. Nah, setelah mereka menulis, ya dia bisa menulis pintar. Membacanya belum bisa. Terus setelah semuanya menulis, kita rangkum ya, hanya menjadi 4 saja. Ya, yaitu keyakinan kelas 5 Istanbul itu selalu bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain, kemudian berkomitmen mengerjakan tugas. Jadi kalau ada yang enggak ngerjain, kamu itu melanggar keyakinan kelas yang nomor berapa ya? Iya, saya ngerjain tugas. Terus kemudian senantiasa membantu orang lain. Memang meskipun sudah dibentuk seperti ini, ya namanya anak masih saja ada yang kurang. Ya. Nah ini, misalnya keyakinan kelas hormat ya. Hormat itu tampak seperti apa misalnya? Terlihat bahwa saya memberi salam kepada orang lain, terdengar saya mengucapkan salam, berperilaku menyalami orang lain seperti itu.
Ini kegiatan keyakinan kelas. Apakah terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Nah ini misalnya hormat, datang tepat waktu, menyapa guru, kemudian mengembalikan barang teman itu adalah contoh sikap hormat. Nanti anak-anak bisa dijabarkan. Nah ini peraturan keras. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan apa ya Bu? Menghormati, disiplin atau apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, menghormati. Hadir ke sekolah tepat 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatannya. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, ini adalah keyakinannya ya. Selalu kembalikan buku tempatnya, atau tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Itu adalah 3 bab saya yang nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Triwahyuningsih. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Tadi sudah bersama Bu Robina dengan materi yang begitu luar biasa ya, dari disiplin positif. Terus tadi ada apa lagi? Ya Bapak Ibu. Restitusi. Sebelum ke restitusi tadi ada apa? Konsekuensi, ada hukuman. Ya, terus terakhir tadi Budaya positif. ya, keyakinan kelas. Oke, maka nanti yang berikutnya akan saya lanjutkan dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa. Restitusi tadi sudah dijelaskan ya. Sebelum ke segitiga restitusi nanti ada yang namanya fungsi 5, fungsi kontrol. Itu nanti apa? Nah, Bapak Ibu masih semangat? Oke, yuk kita ice breaking sebentar. Oke, Bapak Ibu lihat saya semua dulu. Ketika saya bilang tepuk 1, depan ya, ke depan. Kalau 2, kanan kiri. Tapi cuma 1 kali. Kanan kiri 1 kali. Kalau 3, tepuk 3, kanan kiri depan. 1 kali 1 kali. Ini namanya tepuk kombinasi kecil ya. Nanti kalau kita sampai 3 dulu, nanti ada 4 sampai 5. Oke, kita coba ya. Tepuk 1, 2, Kanan apa kiri dulu sih? kanan. Oke, kanan ya. Saya ulangi. Tepuk 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sip. Tambah 1 lagi kalau tepuk 4. Udah kali ya, kanan dan kiri. Terus saya tepuk 5. 1 kali di depan. Oke ya, kita coba. Tepuk 4. Ulangi ya. Tepuk 4. 5. 4, 5. Ulangi ya, oke. Lagi. Tepuk 4 dan 5. 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, masih semangat ya. Oke, kita kembali ke pembahasan kami ketika kami mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif pada kegiatan PGP atau pendidikan guru penggerak. Kami adalah CGP angkatan ke-7 Bapak Ibu. Saya harap nanti yang lainnya ikut di gelombang angkatan 10. Ayo semangat. Ternyata di dalam sana ketika saya dan Guru Bika terjun ke situ, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Salah satunya tadi yang sudah
sampaikan ya beberapa yang sampaikan sama Bu Robinga. Oke Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi yang ke 4, 5 dan 6. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang sudah buka platform PNM pasti tahu. Ya, kalau itu pasti ingat tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu masih ada yang ingat atau malah sudah paham sekali tentang tujuan Ki Hajar Dewantara? Monggo. Seneng banget. Ayo, ada Bapak Ibu? Apa ya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Lupa, saya ingatkan kembali. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya merah-merah ini, maaf, Iya Pak. Iya Pak. yang merah ini ada menuntun sebagai segala kodrat. Kodratnya siapa? Kodratnya anak-anak didik kita, anak-anak yang setiap hari ketemu dengan kita. Mereka ketika lahir, kita pun ketika lahir bawa kodrat kita masing-masing, bukan? Iya, mereka pun demikian. Nah, untuk apa? Agar apa tujuannya? Agar mencapai keselamatan. Kita menuntut kodratnya loh, agar mereka itu selamat. Selamat dan apa? Dan bahagia. Yang nantinya mereka anak-anak kita itu akan terjun sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, tugas kita sebagai pendidik itu apa sebetulnya? Apakah berangkat mengajarkan materi ini selesai udah pulang gitu? Atau yang penting udah kita berangkat nih, kita sapa anak-anaknya, kita masuk kelas, nanti ketika pulang udah kita pulang. Nah, ternyata sebagai pendidik ya, kita itu hanya dapat menuntun. Kenapa aku dapat menuntun? Karena anak itu udah ada kodratnya tadi. Kita udah punya kodratnya masing-masing. Kita tuntun kodratnya itu anak. Anak itu punya keistimewaan masing-masing loh. Anak punya bakat masing-masing loh. Nah, kita sebagai pendidik itu menuntun mereka. Nah, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau laku dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita betul tadi tidak bisa memaksa. Seperti disampaikan Bu Robinga. Tadi hukuman itu sakit nggak sih kalau dihukum? Sakit, sakit ya, sakit tapi tak berdarah. Itulah hukuman. Hukuman itu tidak hanya berupa fisik, ya, tidak hanya kamu squat jump, kamu push up, kamu lari, tapi hukuman yang paling menyakitkan itu apa? Yang tidak tampak dari apa? Lisan kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Ya, oke. Ini tadi tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya lanjutkan. Nah, setelah tadi kita tahu tujuan Ki Hajar Dewantara, ada yang namanya kita memang harus sebagai seorang pendidik menuntun. Nah, sebelum ketika kita menuntun, kita tahu dulu nih kebutuhan dasar sebagai seorang manusia itu apa sih? Kita juga kan, anak-anak juga sama kan? Nah, kita tuh punya kebutuhan dasar. Lah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Ada Bapak Ibu yang tahu? Uang, oke. Kebutuhan dasar kita itu uang loh, betul? Gak usah dibilang kasih sayang, oke. Ada lagi? Makan, istirahat. Ada lagi? Perlindungan, betul. Ada lagi? Perhatian. Di sini tidak ada jawaban yang salah. Tenang, semua jawabannya benar. Listrik, yes. Apa? Listrik, istri. Ya, istri. Berarti kalau butuh istri butuh suami. Ya, oke. Nah, ya. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar adalah semua yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi istri, itu istri loh, kebutuhan bukan Tuhan. Makan, tadi bilang makan, kita butuh makan? Butuh. Tadi kasih sayang, butuh kasih sayang, diperhatikan. Anak-anak juga butuh? Butuh.
memiliki balasan. Ya. Nih, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, dan ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, itu didik kita loh, apalagi kalau anak, ya gitu. Nah, ini tentang pengertian dari kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu, nah ini Bapak Ibu, ada 5. Ada yang namanya tadi bertahan hidup, ada yang kedua Pak, kasih sayang dan rasa diterima, terus ada penguasa, ada kesenangan, dan yang terakhir Bapak Ibu, iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang bertahan hidup itu seperti apa sih? Makan, oke. Minum, tempat tinggal, tidur, kebutuhan bertahan hidup. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan itu yang sifatnya itu fisiologis untuk bertahan hidup. Mek awake dhewe iki ben tetep urip bertahan hidup. Kalau nanti misalnya jatah umur sekian itu urusannya dengan Allah ya. Nah, seperti apa? Contohnya apa? Betul sekali tadi. Ada makan, minum, kesehatan, rumah atau tempat tinggal, itu yang kita butuhkan. Anak-anak kita juga demikian? Iya. Ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu kasih sayang dan rasa ingin diterima Bapak Ibu? Diperhatikan, oke. Apa tadi Pak? Perhatian. Iya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu adalah disayangi, terus diperhatikan, diterima, kan? Menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari kelompok. Seperti kita di sekolah di SDIT, kita bagian dari SDIT bukan? Ya. Iya. Kita semua stakeholder yang ada di dalam SDIT itu semuanya bagian, dari kepala sekolah sampai Bu Neni dan Pak Nano semuanya. Sampai anak-anak kita, wali murid kita, itu semuanya adalah bagian dari sekolah kita dari SDIT. Dan mereka juga pingin ini diterima, ya kan? Anak kita merasa yang diterima, kita pun pingin merasa diterima di sekolah ini. Iya. Ya. Terus kalau siswa, kalau anak-anak itu yang punya kasih sayang tinggi nih, pingin rasanya itu aku itu kepingin disukai, aku kepingin diterima banget nih di sekolah nih, ada. Aku kepingin diperhatikan sama teman-temanku nih, ada. Anak saya ada. Ya, dia jadi merasa dia kekurangan kasih sayang, siswa saya itu ada karena kekurangan kasih sayang, jadi dia berulah. Dan berulahnya itu awal-awalnya memang ya seperti itu, Allah Akbar kalau bisa dikatakan ya. Tapi karena dia mendapatkan perhatian, dia merasa disayangi, dia merasa diterima oleh teman-temannya dan lingkungannya, sekarang alhamdulillah ya sudah berubah sedikit demi sedikit. Memang itu butuh proses yang panjang. Nah, kita lompat ya, belum ke penguasaan, kita ke kesenangan. Kesenangan, kira-kira kesenangan itu apa ya Bapak Ibu? Sesuatu? Oh ya, memenuhi rasa puas. Jadi aku senang, gitu kan? Iya, oke, betul, tidak salah. Nih, kebutuhan untuk merasa senang itu ingin menikmati apa yang dia lakukan, sehingga ketika dia sudah melakukan dia merasa puas gitu, yang seperti Pak Didi bilang. Nah, anak-anak yang memiliki ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya, dia itu suka sekali bermain. Kenapa? Karena kodratnya anak-anak itu bermain. Apalagi anak kita aja kalau bermain oke, apalagi anak-anak, gitu kan? Kodrat mereka itu bermain. Ya. Kalau misal pelajaran anak gini, tak jamin ngantuk. Ya enggak? Ya, makanya memang guru zaman sekarang itu harus kreatif betul-betul. Harus dikombin ketika pembelajaran biar anak itu senang. Makanya tadi sama guru Ringa disampaikan ada yang namanya kesepakatan kelas.
Ya, kesepakatan kelas itu bertujuan apa? Agar anak-anak itu nyaman ketika belajar di sekolah, di kelasnya. Ya, mereka senang, mereka happy, gitu kan? Dengan temannya itu saling rukun. Makanya dibuatlah kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu bukan dari kita, biar anak-anak sendiri. Ya, biar anak-anak sendiri yang berinovasi sendiri, menuliskan keinginan mereka itu apa. Jangan kita yang kelas ini, kita yang ini ya. Biar mereka, apa yang mereka inginkan. Kita beri kebebasan, itulah namanya merdeka. Yes, ya. Terus, selain itu juga selain bermain, tertawa. Kadang-kadang anak ini, temannya jatuh nih, masa jujur. Kalau dia katakan, ya kan? Dia berarti merasa, wah aku senang gitu ya temenku jatuh. Banyak banget anak kita yang seperti itu. Iya, karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasar kesenangan ini. Nah, terus apa? Lucu. Kadang ada yang aneh. Wong teman lagi susah mikir dengan ekspresi yang begitu serius ya. Kadang ada yang kayak, ih kok lucu, ya kan gitu kan? Nah, itu berarti anak-anak yang seperti itu dia sedang apa ini? Memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya. Tuh. Selain itu kita ke kebebasan. Apa itu kebebasan Bapak Ibu? Bebas. Apa itu kebebasan? Seragam. Oh, tidak seragam. Oke, tidak seragam. Terima kasih. Ada lagi bebas. Tidak ingin tertekan. Oh, melakukan apa yang diinginkan. Oke, ya. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian saya. Kita sendiri ketika kamu tidak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, gimana rasanya? Ya kan, kok aku diatur banget sih? Aku kan kepingin ini, aku kan kepingin ini, gitu kan? Anak-anak kita juga demikian. Karena kita sama-sama punya perasaan, nah, kan? Kemandirian, memilih pilihan. Biarkan mereka diberi kebebasan untuk memilih karena ada sebuah pilihan. Mungkin di antara, nah kamu pilih deh antara Pak Didi dan Pak Hartono, kamu pilih yang mana? Ternyata bukan pilihnya, aku pilihnya Pak Elanku. Oke, berarti kan mereka mengungkapkan apa yang ada di hatinya, apa yang mereka inginkan. Jangan sampai itu terpendam Bapak Ibu. Oke, terus ketika anak itu memiliki kebebasan, maka dia itu akan menginginkan pilihan. Suka, dia itu kriteria suka mencoba-coba. Apa kira nyoba ini gitu. Terus tidak terlalu terpengaruh. Dia nggak akan terpengaruh karena terpengaruh sama temennya. Kamu gitu ya nggak apa-apa, aku maunya begini. Karena ya betul. Terus perlu banyak bergerak. Jadi dia butuh banyak bergerak. Ada kan anak-anak kita yang butuh banyak gerak. Kalau kita bilang itu anak yang hiperaktif, iya. Dia sedang memenuhi kebutuhannya ini, kebebasan dia. Memang seperti itu. Tinggal kita yang harus cerdas dan kreatif. Bagaimana nih anak? Ya, kadang, aduh, ibu cakep ini ya. Aduh, anakku lungo. Gitu. Ya itulah anak-anak. Seperti contoh, ada kelas anak kok nggak mau masuk kelas ya. Ya ini berarti. Kepingin kebebasan. Ya. Ini kepingin kebebasan. Lah, ini mungkin kalau kita telisik ada apa ketika di sekolah dia ingin kebebasan, apakah di rumah mungkin dia tidak boleh keluar atau bagaimana, kita tidak tahu. Maka hari itu nanti kita harus cari tahu dulu gimana cara cari tahu nanti ada di sini. Penguasa, nah kebutuhan di penguasa adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Aku bisa gitu. Nah, terus apa? Untuk mencapai apa? Dia butuh pengakuan untuk mencapai sesuatu. Dia terus menjadi terampil, terus memiliki rasa harga diri. Nah, siswa yang keinginan penguasanya itu tinggi, dia itu selalu ingin menjadi pemimpin. Karena yang maunya bisa saya. Anak kita gitu? Iya. Siapa yang mau coba? Saya dulu Bu. Kok dia? Iya. Dia pengen ini, memenuhi kebutuhan ini. Ya dia kata kita juga ya. Iya. Tapi beda dengan orang dewasa ya. Betul. Untuk menenggai. Iya bukan. Nah, terus ketika dia melakukan sebuah kesalahan,
Kecewa pada apa? Pada dirinya. Ya, aku keliru deh. Ya, itu lagi, gitu. Nah, selain itu juga dia itu suka sekali mengamati hal-hal yang baru. Misalnya Pak Guru bawa apa di kotak atau di bungkusan apa itu ya? Itu apa Pak? Itu apa Pak? Itu apa Pak? Ya kan mereka akan kesana dia itu selalu mengamati hal-hal yang baru. Pak Guru kemarin nggak pakai ini kok sekarang pakai peci misal gitu kan ya? Berarti kan hal baru. Dia suka mengamati hal tersebut. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya anak tapi kita juga. Begitu ya? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya di sini ada sebuah kejadian atau kasus yang mungkin pernah juga terjadi di kelas panjenengan atau yang mungkin juga pernah terjadi dengan anak di panjenengan. Nah, kasusnya ini. Nah, kasus Ibu. Kasusnya itu ada Ibu Amber. Ibu Amber ini guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia itu sedang bingung Bapak Ibu menghadapi pula salah satu muridnya di kelasnya. Itu namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada yang pernah di kelasnya? Aduh. Ya, oke. Berarti mirip-mirip ini ya? Ya. Nih Bapak Ibu. Uang saku juga. Ya. Oke. Kasus ini Ustazahnya Oke. yang mana ustazahnya jadi kok. Oke. Nah, kejadian ini ya, kasus ini kita hubungkan dengan tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Ada apa saja ya? 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, kasih sayang, terus tadi. Oke. Nah, yuk Bapak Ibu sini. Nih, kasusnya Doni nih ya dengan ibu gurunya yang bernama Ibu Amber. Nah, jika nih dari kejadian tadi ya sebelum ke ini, kalau nih jadi Bapak Ibu, jadi ini apa yang akan Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu? Menasehati, Mentraktir. biar Doni nggak merebut makanan temennya lagi. Oke. Ada lagi? Mencari alasannya. Oh, jadi bertanya dulu ya Bapak. Oke. Ada lagi? Lapor orang tua. Laporkan ke orang tuanya. Oke. Langsung tembok aja ya. Oke Bapak Ibu. Ya. Kita ke slide berikutnya. Ini. Nah. Iya mungkin betul. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini misal tadi seperti Mbak Dede mengatakan ditanya dulu alasannya. Nah, dari kasus tadi kok Doni tanya ini sama gurunya. Dia jawab gini. Ini yang pertama. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Bu, aku lapar. Bapak Ibuku nggak bawain aku bekal makanan. Gak ada snack sekalian di sekolah. Berarti dia laparan Bu. Nah, berarti ini orang lapar. Berarti Doni dari 5 kebutuhan dasar tadi, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Betul sekali. Oke, lanjut ya berikutnya. Kalau dia nih alasannya beralasan dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru dan guru memberitahu ke orang tua. Berarti gimana? Kesenangan, kasih sayang, apalagi perhatian berarti masuk ke kasih sayang. Oke, jawabnya betul sekali, kasih sayang. Dia lagi butuh kasih sayang nih, memenuhi kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan rasa yang diterima. Kurang kasih sayang. Lanjut. Jika yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya.
Penguasa, apakah yes? Kekuasaan atau penguasa? Betul sekali. Pinter Bapak Ibu semuanya lulus TGP. Amin gitu. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Berikutnya ya, di bawahnya dia itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama sehingga dia ingin mencoba makanan teman yang beragam. Tempe-tempe, mendoan terus. Jadinya lihat guru apa namanya nih, good. Ada ayam, dia kan kalau mendoan mulu nih ya. Terus itu deh minta sama temennya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Kepuasan, kesenangan. Kosan ya. Oh, enggak mana. Tapi ya, kebebasan. Terus yang terakhir, oke, sudah dijawab kesenangan ya, sudah dijawab. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi yang iseng nih, iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Kamu ngambil makanan aku, malah menurut dia itu dia senang. Jahil karo kacare dhewe iki seneng. Ada anak-anak didik kita yang jahil tapi malah bersorak. Banyak sekali. Iya, berarti anak-anak didik kita itu sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, next terus. Ya, inilah Bapak Ibu. Oke, 5 posisi kontrol. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Apa hubungannya dengan kebutuhan dasar dan posisi kontrol tadi? Tadi sudah disinggung sama Bu Robinga tentang hukuman, sudah ya? Itu sudah. Nah, ini berkaitan di sini Bapak Ibu. Jadi di posisi kontrol itu ada 5. Ada 5 itu ada hukuman, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, next. Apa itu hukuman? Oke, ini Bapak Ibu. Dari posisi 5 posisi kontrol tadi, ya, tentang hukuman. Nah, hukuman itu jika gini nih, saya sebagai seorang guru itu berkata gini, kamu berangkat kok telat terus. Kue maning sing teman. Kapai kue mana gasik. Ketika seperti itu bagaimana? Kalau bagus. Kalau tanya, Kak Dede, jenengan ki mati terus loh. Ora pernah semangat gasik. Bagaimana kan? Sakit di mana kan? Oh, sakitnya di sini. Oh ya. Iya. Jadi hukuman itu menimbulkan rasa sakit Bapak Ibu. Ya, yang tidak terlihat. Jadi kadang kita selalu tidak sadar. Saya pun melakukan hal tersebut secara tidak sadar. Kadang saya pernah dulu itu melakukan begini. Ketika anak tidak mengerjakan tugas atau PR, ya, tidak mengerjakan PR, Bu, aku baru mengerjakan satu gitu. Bu, aku belum sama sekali. Lah kamu ngapain? Tanpa saya bertanya, keluar dari kelas. Saya pernah melakukan hal tersebut dan ternyata itu dampaknya tidak baik. Ya. Nah, di CGP ini saya belajar dan dapat banget ilmu. Ketika seperti itu ternyata anak itu efeknya itu besok itu mengulangi lagi sebuah kesalahan tersebut. Orang berangkatnya telat lagi. Terus apa? Dia itu bisa menyimpan, iya, nah, dan akan termemori di ingatannya selalu. Itu Bapak Ibu. Nah, nantinya murid pun itu akan acuh. Saya tidak peduli, mak guru mau bilang aku nggak kerjain, keluarin ya nggak apa-apa, malah di luar aku bisa main. Itu telat palingnya nanti aku diomelin aja, habis itu udah. Itu jadi anak ketika diberi sebuah hukuman malah kata-kata kita itu menghempas begitu saja. Ya tidak akan ngefek betul. Nah itu terus ada hukuman itu kenapa hukuman itu perlakuan
kontrol atau fungsi kontrol yang negatif Bapak Ibu, karena itu tidak berdampak baik untuk anak-anak. Kemudian ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Nah, contoh merasa bersalah itu bagaimana sih? Misal gini, kamu nak sudah mengecewakan ibu banget, kenapa PR-nya nggak dikerjakan? Guru kan jadi sedih. Aduh mas, pengen ngopo toh, PR-nya bocah nggak ada berarti garap. Guru lihat kamu begini sedih loh. Mas, kenapa pergerakannya terlambat? Intonasinya itu dia lembut. Kalau hukuman biasanya kan nadanya tinggi. Kalau ini lembut. Nah, anak itu cuma ngacurnya kan gini. Maaf bu, saya lupa. Iya tidak. Iya saya itu kan maaf pak, saya lupa. Dia boleh, gitu kan? Delen-delen. Besok aku dibantu sama putri ini. Besok Pak Hartono akan melindungi aku. Iya tidak? Iya. Itu dampaknya ternyata seperti itu. Dan anak juga akan berpikir, Pak Guru itu kan teman saya, bisa akan dibantu. Itu bagus, itu positif. Ya itu bagus, ya positif. Ya kan anak jadi tidak takut dengan kita, gitu kan? Tapi ya itu tadi. Ya, jadi ketergantungan kepada bapak atau ibu gurunya. Terus berikutnya setelah posisi teman sebagai posisi pemantau. Nah, pemantau ini biasanya diawali dengan sebuah kalimat, apa peraturan di kelas kita? Tidak boleh membuang sampah di laci. Kalau ada seperti itu nanti imbasnya ada. Kalau tadi disepakatkan berobingnya, kamu tidak boleh ini, nanti kalau ini dilakukan akan dapat sanksi atau konsekuensi. Kalau tadi di kesepakatan kelas ada konsekuensi. Nah, kalau kesepakatan kelas kita itu apa nak? Kelas harus selalu bersih. Lah, kelas kita kok tidak bersih, berarti konsekuensinya yang tiket didenda 1.000. Misal gitu nih. Ada. Jadi mata duiten. Itu hasilnya nanti harus menyesuaikan dengan bila ada situasi yang seperti harus disesuaikan dan disesuaikan terus. Itu kalau posisi pemantau dan siswa nanti juga dia paling saya akan dapat berapa, kalau ini saya nanti akan dihukum apa ya? Oh, kalau saya sholat subuh mau dikasih bintang nih sama putri nih. Itu kalau nanti sebagai pemantau. Oh, kalau saya tertib di masjid berarti dia akan mendapatkan sebuah reward atau imbalan. Itu mantap. Ini positif, bagus. Tapi apakah akan seperti ini terus Bapak Ibu? Apakah kita akan selalu mau ngasihkan ribet? 1-2 kali oke. Lama-lama itu menjadi biasa. Paling cuma bintang. Paling cuma coklat 1. Gitu kan? Jelas 1.000 kecil gitu. Nih Bu, aku sih sama 10.000 nih, 1.000 nih Bu nih. Iya kan? Ini kalau di posisi pemantau Bapak Ibu, anak karena itu diarahkan seperti itu. Nah, posisi yang paling tepat itu di posisi apa? Kita posisikan diri kita itu sebagai manajer. Kenapa aku sebagai manajer? Nah, ketika kita diposisikan sebagai manajer, ketika ada anak yang melanggar atau membuat sebuah kesalahan dan datang terlambat, langkah apa yang pertama yang akan kita lakukan? Coba kalau Bapak Ibu apa? Gimana? Ditegur, oke. Ditanya alasannya apa, oke. Iya, betul. Ketika kita di posisi manajer, yang kita lakukan kita cari tahu dulu apa alasannya. Iya, apa yang setelah kita tanya alasannya, kenapa? Kita balik tuh namanya ke tadi kesepakatan kelas. Ya, iya, kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ya, di keyakinan kelas kita kemarin udah sepakat loh, kamu yang sudah membuat
keyakinan kelas itu kamu sendiri yang membuat. Apa ya nak? Oh, harus disiplin. Disiplin apa? Berangkatnya. Nah, berarti kalau seperti itu, kamu artinya bagaimana nak? Oh iya ya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Kalau kamu melanggar, kamu harus berbuat apa? Nah, oh besok lagi saya mau bangun pagi biar nggak terlambat. Jadi anak tahu kekeliruannya itu di mana, dan dia tahu solusi untuk dirinya sendiri itu apa. Ya, jadi jangan kita selalu kamu nggak boleh gini, berarti kamu harus begini. Itu kalau menurut saya itu seperti kita menyuapi anak. Ya kan? Kita selalu menyuapi terus. Kalau anak-anak selalu kita suapi dengan perkembangan zaman yang seperti ini, pendidikan yang perkembangan juga cepat, bagaimana dengan anak-anak kita bisa bersaing atau tidak? Tidak, Bapak Ibu. Ya, memang kalau sekarang itu anak-anak kita diajak, ya, kita ajak mereka untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, itu Bapak Ibu tentang tadi penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang tadi itu adalah posisi kontrol yang negatif, ya. Ya, kadang kita tidak sadar telah melakukannya. Saya pun demikian. Saya pernah seperti itu. Terus sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai teman, saya melakukan. Saya pernah melakukan, dan itu memang tidak bagus. Jadi dia itu dendelen. Kalau tidak ada saya, dia tidak mau. Harus sangat betul. Itu ada. Itu ternyata juga tidak bagus. Kemarin saya juga sudah mencoba sebagai berposisi sebagai manajer, mohon next terus. Ya, nanti ada videonya ketika ada sebuah kasus. Yuk, Bapak Ibu, nih di sini. Let's breaking dulu deh. Tepuk 1. Iya. 1, 2, 3. 4, 5. Oke, terima kasih. Masih pakai kalian. Tepuk tangan kita semua. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sebuah tabel, ya. Istilah kolom dalam posisi kontrol nama menurut Anda yang sering mengucapkan pertanyaan. Nah, artinya posisi kontrol mana yang sesuai dengan kalimat ini, Bapak Ibu? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Oke, coba next. Ke bawah. Oke, betul, membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus, kamu salah terus, gak pernah benar. Gimana posisi mana? Merasa bersalah, merendahkan, direndahkan. Tenang, gak usah takut jawab, semuanya benar. Apa? Ya, klik. Hukuman. Kowe dene garap proses atau bener kowe. Ya kan? Kian kan gampang, kian rumusnya kian. Kok bisa ngitung? Saya, gitu kan ya. Itu dia merasa dia itu dihukum. Ya. Terus ketika mungkin ice breaking keliru, dia suruh maju ke depan. Ya, saya pernah melakukan hal tersebut. Ya, ketika itu kan suruh yang tadi salah tentunya maju ke depan. Sekarang nyanyi gundul-gundul pacul diganti i, jadinya gindil, picil, ya. Lah ternyata itu dampaknya tidak bagus untuk anak-anak. Dia langsung down. Dia kepercayaan dirinya itu jadinya malu. Dia kalau mau misalnya ice breaking, dia takut salah, nanti suruh maju ke depan. Saya juga pernah melakukannya. Dari sini nih saya dapat ilmu banyak betul-betul Bapak Ibu. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Sebagai teman. Oke, coba terus. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Nah? Bagaimana coba kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer ditanya nih, gimana kamu kan sudah bikin masalah kayak gini, kamu menyelesaikannya seperti apa?
Manajer, coba ya Us. Betul sekali, manajer. Seperti ini yang diharapkan. Terus kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Iya. Apakah hubungan? Tekut. Iya. Kowe sok ben ora sukses. Wong koyo ngene wae ora tengking. Terus terakhir, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintangnya hari ini? Apa? Pemantau. Oke, coba lulus. Betul sekali. Sudah main-main, lulus semua ini Bapak Ibu guru semua. Oke, lanjut terus. Oke, tadi itu adalah tentang posisi kontrol. Dari adanya hukuman, terus tadi ada teman, pemantau. Nah, ada tadi manajer. Bagaimana kita sebagai seorang murid tidak sebagai. Nah, di sini kita kemarin di modul 1.4 diajari namanya segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Robina, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, artinya karakter yang lebih baik. Ketika dia membuat sebuah kesalahan, nih ada prosesnya. Biar dia tahu, oh iya ya. Oke, lanjut terus. Nah, dengan restitusi, maka nanti kita sebagai pendidik itu dapat apa? Yang pertama, kita dapat bantu anak didik kita menjadi lebih memiliki tujuan. Oh iya ya, saya punya tujuan ini loh. Terus apa? Dia menjadi punya disiplin positif tadi yang disampaikan oleh Bu Rupina. Dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya, oh ketika aku salah, tahu salahnya apa, saya harus berbuat apa. Itu namanya memulihkan dirinya. Itu, lanjut next. Nah, berikutnya membantu murid untuk berbuat jujur. Ya kan, tidak. Tapi kamu habisnya apa? Gini. Nah, jujur dan mengevaluasi dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan. Next. Yang ketiga adalah membuat tawaran, bukan pemaksaan. Kayak kudu kayak kamu harus begini, itu paksaan. Anak tidak akan nyaman. Nah, oke next. Inilah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi ini? Ini adalah segitiga restitusi yang di bagian bawah, alasnya ini adalah menstabilkan identitas. Yang bagian sisi sebelah kiri itu validasi tindakan yang salah. Kalau yang sebelah kanan itu menanyakan sebuah keyakinan. Ini 3 tahapan ketika saya juga sudah mempraktekannya melakukan segitiga restitusi. Ya, next. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal ya atau bersalah tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oh, ternyata aku bisa loh berbuat baik. Itu. Oke, next. Nah, guru ngapain aja? Nah, guru dapat ini nih, maaf Ibu. Ya, guru itu dapat berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya ketika pertama gini. Nah, nggak apa-apa. Kamu berbuat nggak apa-apa. Guru pun pernah melakukan sebuah kesalahan. Kita manusia, apakah ada manusia sempurna? Ya. Pernah melakukan sebuah kesalahan? Iya. Bu guru pun juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, tidak ada manusia yang sempurna tadi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu loh. Datang terlambat. Anak nih, kita sebagai guru pernah datang terlambat nggak? Pernah. Saya pun pernah. Gitu. Ya. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Tenang, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ketika ada anak berantem, Bapak dan Ibu tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Artinya seperti tadi Bu Robina mengatakan kalah dan menang. Tapi kita berpikirnya menang. Begitu. Terus kamu berhak merasa begitu. Ini boleh pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada anak didik ketika melakukan segitiga restitusi. Next, itu yang pertama. Next terus, udah ya, yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Nah, saya langsung ke guru dapat berkata apa saja nih untuk ketika di proses atau di langkah validasi ini. Nah, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasanmu apa? Kok kamu datang terlambat?
telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu bisa. Tergantung ini konteks kasusnya apa, nggih. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya ini kalau anak berantem kan ada yang kenapa ini anak berantem? Karena dia melindungi dirinya atau melindungi yang menjadi haknya. Mungkin dia punya barang atau benda yang punya dirinya, tapi mau mungkin direbut sama temannya, kan dia melindungi. Nah, kan itu juga tergantung dari konteks kasusnya. Oke, lanjut, itu yang kedua. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan mana yang sudah kita sepakati bersama, ya. Nah, dengan cara apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Bisa juga dengan kalimat apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kelas yang ideal itu menurut anak-anak kan kadang-kadang versinya beda-beda, guys. Ya, versinya beda-beda. Biar anak-anak ditanya dulu biar mereka mengeksplornya. Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat tersebut ketika di langkah menanyakan keyakinan itu bisa. Kalau saya kemarin saya tanya, kita kemarin sudah bikin keyakinan kelas, nah sudah. Keyakinan yang kelas kita buat apa saja ya? Nanti lagi seperti oke. Ketika kamu melakukan ini, adakah keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada Bu, yang mana? Yang ini. Kalau begitu kamu gimana nak? Ya Bu, besok aku nggak lagi. Terus apa yang akan kamu lakukan? Tindakan apa untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebetulnya nanti dia akan mendapatkan solusinya sendiri. Ya, next. Terus, nah, ini Bapak Ibu yang saya terapkan untuk segitiga restitusi ketika di kelas saya. Tinggi ke dalam. Ya. Salam. Kemana posisinya? Ini nggak tahu ya. Itu langsung dari laptop, us dikerasin aja. Atau volume dari laptop langsung.
Bentuknya begitu ya. Iya. Memang ini salah satu kesepakatan kelas di kelas saya itu adalah berpakaian rapi dan menggunakan atribut yang lengkap ketika hari Jumat. Kenapa? Karena setelah itu ada yang namanya extra hallway Bapak Ibu. Dan ternyata ada 2 siswa itu yang atributnya tidak lengkap. Ditambah lagi yang laki-laki itu rambutnya berantakan dan panjang. Terus kukunya itu panjang. Memang kalau di pada kelas saya itu kuku itu kalau Jumat dicek. Ya, dicek tidak boleh panjang. Nah, itu kan tidak baik kesehatan anak-anak gitu. Seperti itu. Dan ini ketika saya dudukkan mereka itu tahu kesalahannya apa. Dan mereka nanti solusinya mau ngapain gitu. Dan ketika seperti ini yang kita lakukan, anak itu kepercayaan dirinya itu tidak akan berkurang. Kenapa? Karena saya melakukannya itu tidak ada teman yang lain. Ya, tidak ada teman yang lain. Artinya hanya mereka berdua dan saya. Kalau misalnya di depan kelas, nah itu nanti bisa memudahkan kepercayaan diri anak-anak. Oke, next terus coba. Oh, udah selesai Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya mau bertanya sama Bapak Ibu semuanya. Apakah kita sebagai pendidik sudah menerapkan sudah berada di posisi manajer ketika ada sebuah permasalahan? Oke, belum ya Bapak Ibu, ada yang sudah mungkin, ada yang belum. Nah, saya sebelum tahu ini, saya belum Bapak Ibu. Saya tahunya ya, karena habis itu di kelas ngomong begini dan anaknya itu terasa. Nah, ternyata itu malah berdampak tidak baik, betul dia akan menyembunyikan apa kesalahannya. Tuh, tapi ketika saya terapkan seperti ini, dia jujur dengan sendirinya, ya, dia mengakui kesalahan dengan sendirinya tanpa ada unsur paksaan. Dan kita juga tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak-banyak, gitu kan? Tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak. Itu Bapak Ibu. Ayo bareng-bareng kita belajar. Saya juga masih dalam proses belajar. Kita posisikan diri kita sebagai pendidik, sebagai posisi manajer. Ada permasalahan apa dengan anak didik kita? Yuk kita bareng-bareng belajar menjadi kita tempatkan diri kita di posisi manajer. Untuk siapa? Untuk anak didik kita. Ingat tugas kita sebagai seorang pendidik itu apa tadi Bapak Ibu? Menuntun. Ya, bukan memaksa. Kita menuntunnya. Karena anak-anak itu punya apa tadi? Kodrat. Ya, agar anak-anak kita apa tadi Bapak Ibu? Selamat dan bahagia. Itu yang diharapkan di kurikulum Merdeka pun demikian Bapak Ibu. Oke, cukup itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Wabillahi taufiq. Oh ya, ada ya, itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Robinga dan Putri. Alhamdulillah. Dua materi yang luar biasa dengan materi yang sangat berbobot ya Bu. Dari semua ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya karena sudah sore. Itu sesi tanya jawab. Akan dibuka hanya satu sesi dan dibatasi 2 penanya. Untuk yang lain bisa japri saja ya. Oh ya, untuk materi Bu Robinga ini nanti bisa di-share mungkin ya di grup, boleh Bu? Boleh banget. Kita nanti akan bermanfaat ya untuk kita mengingat lagi. Monggo saya persilakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Dari sesi pertama tadi ada ilusi tentang kekuasaan, ilusi kontrol. Kemudian ada apresiasi. Dilanjutkan lagi tadi terakhir dengan Putri ada yang namanya restitusi ya Bu. Segitiga restitusi. Silakan. Barangkali ada yang bertanya mungkin kasih di kelasnya. Sharing aja. Monggo Ustaz Zamina. Oke, silakan Bapak Rizky Tafriani. Baik, terima kasih atas waktunya Ustazah Okti selaku moderator. Ini baik Ibu Tri Wayuningsi dan Ibu Robina.
Tadi sudah disampaikan banyak sekali materi tentang budaya positif. Itu misalnya kalau panjenengan semua yang sudah masuk dapodik itu pasti tahu budaya positif itu apa. Termasuk yang sekarang sedang digembor-gemborkan itu restitusi. Sebenarnya restitusi itu yang saya tahu ya ganti rugi. Dalam hukum itu ganti rugi terhadap anak yang mengalami kerugian. Tapi di dalam sebuah pendidikan restitusi itu bagaimana cara menegur anak-anak secara halus tapi tidak menyakiti hatinya, begitu okay? Yang ingin saya tanyakan, ketika kita menegur anak-anak secara halus, secara terus-menerus, apakah itu sudah pernah dilakukan? Kemudian hasilnya seperti apa? Atau mungkin seperti halnya dengan budaya-budaya pendidik di tempo dulu, yang bisa dikatakan pendidikannya itu mungkin menegurnya dengan cara yang keras, bahkan sampai mengeluarkan anak dari kelas, bahkan sampai melakukan megang tubing gitu ya, sampai gitu. Nah, tapi sekarang itu menegur anak-anak itu harus pelan, harus dengan menggunakan bahasa-bahasa pilihan. Nah, itu yang saya tanyakan pertama, apakah sudah pernah dilakukan, kemudian hasilnya apa, kemudian yang kedua, apakah dengan cara seperti itu nanti anak-anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan sebuah kesalahan ada efek jerah? Mengingat anak-anak sekarang itu sangat luar biasa, disenggol baik orang itu. Itu pertanyaan dari saya, mohon pencerahannya karena saya tidak ikut materinya, mudah-mudahan nanti saya dapat ilmu banyak meskipun hanya ikut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rizky Kapitiadi. Silakan monggo Putri atau Guru Bina yang tadi pertanyaan Pak Rizky adalah yang pertama, apakah restitusi sudah pernah dilakukan dan apa dampaknya hasilnya seperti itu? Sepertinya baik saya ataupun Putri insya Allah sudah pernah Ibu melakukan kegiatan restitusi. Kegiatan restitusi sudah pernah ya saya lakukan di kelas saya. Kebetulan karena saya guru kelas dan tidak mengajar di kelas lain, jadi restitusi tersebut saya lakukan kepada siswa saya. Kebetulan siswa tersebut ya seperti yang sudah saya tampilkan tadi, mereka itu sering sekali berkelahi. Ya. Saya tinggal sebentar, sholat, pulang dari masjid, tukaran. Misal sedikit, main kantin, growth. Nah, akhirnya seperti saya dudukan berdua. Ini sudah pernah anak siswa saya dudukan berdua. Saya tanya, mengapa kalian sering kali berkelahi? Masalahnya apa? Ternyata masalahnya yang satu cuma iseng, yang satu cepat banget emosi. Terus saya minta berikan ini Mas, solusinya kamu pun saling berkelahi. Cuma sedikit kamu nangis. Ini dipancing sedikit marah luar biasa sampai mati meja. Akhirnya itu akhirnya saya coba karena dia duluan ini duluan. Akhirnya gimana kalau agak jauhan duduknya? Ya agak jauhan ternyata. Memang agak mereka mau dulunya jauhan. Setelah itu agak berkurang, tapi masih saya dudukkan lagi. Ini sudah jauhan tapi masih kemarin gimana ya Mas ya? Itu dulu terus gini. Coba Mas Afif ada masalah apa di rumah? Saya tanya seperti itu. Ada masalah apa? Apakah ibu ada keresahan di rumah? Apakah ibu sering marah-marah? Sehingga kamu mudah sekali terpancing emosinya. Kalau satunya lagi itu kebetulan ABK itu Bapak. Jadi kalau saya tanya dia agak nunggu agak tidak. Jadi saya tidak terlalu kayak anaknya itu ya. Kayaknya normal saja saya itu tanya. Karena tidak normal kalau dilayani ya jadi emosi. Hanya saya kira normal saja. Ini cuma satu ABK. Saya kali ternyata dia terlalu banyak les, terlalu banyak kegiatan, ibunya marah-marah agar dia nilainya bagus. Padahal saya tahu kapasitas IQ-nya seperti itu. Terus
Setelah itu, oh seperti itu. Jadi masalahnya sudah di anaknya sebenarnya di rumah. Waktu terima rapot, saya ngobrol sama ibunya, ibu mohon maaf, menurut saya apakah ibu sering marah-marah dulu di rumah? Iya, tadinya saya seperti ini, pokoknya saya kalau nilainya itu seperti nilai darah. Nilainya sedikit, padahal itu semua nilainya kayak gitu, pasti di bawah 5. Saya heran. Ya itu memang sebuah takdir mungkin ya, atau tapi saya yakin dia punya memang saya percaya setiap manusia punya kelebihan di orang lain yang kita tidak tahu, jadi tidak perlu meminta dia lebih di bidang ini yang dia itu memang tidak ada di situ, tidak ada bakat di situ. Saya tanya ibu, mohon maaf mungkin saya saran tolong jangan terlalu banyak diberi les. Jadi tanyakan dulu sebelum ibu mau beri les, tanyakan ke anaknya apakah anaknya suka ikut les itu atau tidak, jangan dipaksa. Jadi saya ceritakan kondisinya di sekolah bahwa dia mudah terpancing emosinya dan ketika dia terpancing bahkan dia bisa melempar kursi. Dia pun kalau naik gini atau temannya di joglo nyampe gini kepalanya kan maksudnya takut itu terjadi yang tidak diinginkan. Begitu terus akhirnya dia bilang ke saya setelah beberapa waktu, dia bilang saya sudah tidak mau les anak saya karena dia tidak mau les sama dia tidak mau les sama. Kemudian bagaimana ibu di rumah apakah masih marah-marah? Saya sudah menerima keadaan dia, sudah menerima nilai-nilai dia yang memang seperti itu. Oh alhamdulillah, saya bilang. Makanya saya lihat anak itu tuh sekarang sudah nggak terlalu marah-marah, udah nggak terlalu sering melamun, marahnya juga sudah agak terkontrol. Kemudian saya sudah mulai kita malam nilai-nilai dia begitu saja, sehingga itu membuat dia emosinya stabil. Restitusi tersebut yang saya lakukan. Kita sebagai pendidik tidak hanya melihat anaknya, tapi coba lihat lingkungan keluarganya. Itu mungkin dari saya. Mungkin Putri punya pengalaman yang lain. Silakan. Saya, oke. Yang hangat saja ya. Kalau yang ini ada permasalahan, tapi masih saya telusuri lagi belum. Masih tahap lagi penyelidikan, ya. Jadi restitusinya belum saya pakai. Yang sudah saya pakai kemarin, seperti Bapak Ibu tahu semua di kelas saya ada anak istimewa, ya. Nah, tadinya dia itu sudah tidak berulang, tapi entah kenapa saya dapat laporan dari salah satu anak saya, Bu, tadi pagi saya lihat itu si A begini di atas galon. Bermuda di atas galon, dan itu kan ada ini ya lubangnya, otomatis langsung permit galon baru kita ganti. Oke, tidak apa-apa, saya tidak masalah, itu anak-anak ya kan, anak-anak ya kan. Dulu kalau kita anak gimana kan gitu kan, ya kan sama itu anak-anak. Nah setelah saya dapat seperti itu, saya tanya, saya tidak ini langkah saya yang pertama tidak dari satu sisi. Saya tanya ke yang lain yang dekat dengan anak ini. Langkah pertama ya, langkah yang pertama di restitusi saya lakukan, saya tanya ke anak yang paling dekat yang dia suka curhat sama anak ini. Dia tanya punya teman curhat di kelas sekarang. Mas tadi ketika di kelas lihat nggak ini? Oh Bu, oke enggak. Saya tanya ke yang satunya. Mas tadi lihat tadi? Oh iya Bu, saya lihat. Oke. Dan saya si ini sudah lapor, ya si A itu begitu, yang ini tidak lihat, yang satunya yang lihat, yang ketiga. Nah ketika itu, oh dua nih yang bilang, gitu kan. Terus memang hari berikutnya, setelah saya dapat info itu, langkah restitusi saya yang pertama, saya panggil berdua seperti tadi. Pertama yang saya lakukan memang apa yang kamu lakukan hari ini sudah melanggar atau belum keyakinan kelas kita. Saya langsung ketemu, ternyata saya evaluasi diri, saya salah nih, saya ganti kalimatnya. Tadi, Mas kemarin hari Senin melakukan, kenapa tahu nggak ketika Mas ini buru-buru duduk bareng di sini? Tidak jawab, cuma gitu-gitu. Berarti dia sudah tahu dia kenapa, tapi dia nggak mau ngomong, dia cuma diam. Oh kenapa nggak ngomong?
Oke, saya tahu kalau ekspresinya dia seperti ini, dia sebetulnya sudah merasa bersalah. Nah, karena saya sudah tahu merasa bersalah nih, kemarin hari Senin Mas A itu berudah tidak. Tanya dia, nggak apa-apa, Bu Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Waktu kecil malah sering Bu Guru pernah itu batu tak balaki itu mas atau asemnya tetangga merasa gitu kan, tak pancing sama saya. Terus iya, oh iya, kalau mulai guru tahu di mana mas berudahnya? Di dalam apa di luar? Pertama di luar. Oh di luar, oke. Coba diingat lagi. Itu dulu juga waktu di kelas pernah belajarin ngumpetin pulpen temennya, gitu kan? Itu juga dulu pernah salah kok. Ya, di dalam apa di luar, mas? Emang sih memang di dalam. Oh di sebelah galon ya? Dia langsung jujur, tidak. Di atas. Oh berarti tutupnya galon, iya. Terus ludahnya masuk. Ludahnya masuk. Ya. Saya nggak langsung gini. Kalau gitu mah anak jadinya minta ibu guru begini gitu. Oh apa ya. Jadi ludahnya masuk ke galon. Ya. Terus gimana tuh mas kalau ludahnya masuk ke galon? Padahal kan itu air minum untuk 1 gelas. Dia itu pola pikirnya langsung loncat. Ganti, dia langsung loncat, ya bagus, solusinya langsung diganti. Sebelum diganti mas, coba kalau temennya minum itu bagaimana? Contoh misalnya mas A, kalau sering itu tuh, kalau udah teman yang lain, kok kamu nggak tahu minum air deh? Mau, nah itu tahu ya, berarti mas A gimana? Salah. Memang dia gitu, singkat, ya singkat lah. Oh kalau seperti itu harus berbuat apa? Ganti. Itu lagi. Gimana dong cara gantinya? Pak Nano. Dia tahu, berarti dia harus bilang ke Pak Nano. Oh ke Pak Nano. Oke, yuk mau sendiri atau mau gimana? Cari Pak Nano. Mau apa sama Pak Nano? Ganti. Coba kalimatnya yang betul. Ganti air galon. Ya, cari Pak Nano dia. Gak bisa dia kalau mau cari Pak tuh beleges dulu. Tadi mau kemana ya tuh? Kok kamu kita puter? Mas tadi mau kemana? Terus keluar pakai sandal baru. Terus tanya Bu ini tadi Pak Nano di mana? Nggak tahu Bu. Ya ternyata terus Pak Nano di tengah-tengah tuh lapangan. Terus tuh Pak Nano panggil Pak Nano. Pak Nano ini Mas A mau bilang sama Pak Nano gitu kan. Dia gini, ngumpet di belakang saya. Begini. Ganti galon. Tadi udah diajarin, ayo pintar baik sih. Namanya yang betul. Pak Nano, pakai kata apa? Tolong ganti air galon. Cepet ngalon kita punya. Tolong ganti air galon. Terus Pak Nano jadi. Bilang kapan? Sekarang Pak. Ya. Terus langsung diganti sekarang. Berarti anak itu dia sudah tahu, ya kesalahannya apa, dia harus berbuat seperti apa. Ya, saya senangnya apa? Anak yang dahulunya mohon maaf ya, panjenengan semua sudah tahu dinilai negatif banget, ternyata sekarang sudah seperti yang panjenengan lihat. Ya, dia sudah tahu kesalahannya apa, dia harus bertanggung jawab. Begitu Bapak Ibu, itu restitusi yang saya lakukan selain yang tadi ada di video, ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu kita semua, bukan hanya saya, kita semua. Besok-besok lagi ketika ada sebuah permasalahan, kita menggunakan langkah segitiga restitusi. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri, terima kasih doanya. Untuk pertanyaan pertama tadi ya sudah dijawab. Kemudian pertanyaan kedua Bu dari Pak Yosi, apakah ada efek jerak ketika kita sudah memakai restitusi? Ya, oke. Saya langsung jawab ada. Kenapa? Ya, karena saya sudah melakukan di kelas 6 sudah ketika mapel matematika dan besoknya dia
sudah mulai berefek jerah. Di kelas saya sendiri melakukan juga mereka dia besoknya sudah memperbaiki diri. Mungkin kalau anak-anak namanya anak-anak ya setelah mungkin 1 bulan 2 bulan seperti itu mungkin di bulan ketiga atau keempat dia akan melakukan sebuah keisengan lagi. Namanya anak-anak ya gitu, yang gede aja sok iseng gitu ya, apalagi anak-anak. Ya, jangan bosan-bosan kita melakukan hal tersebut. Dia anak-anak merasa dia juga memiliki hak ya, hak untuk berpendapat, hak untuk dia itu mengungkapkan apa alasannya. Jangan dihujat dulu. Begitu Bapak, mungkin ada tambahan dari Bu Robina? Sepertinya sudah lengkap semua ya dari Bu Tri tadi. Memang benar bahwa restitusi itu menimbulkan efek jerah. Namun yang namanya anak-anak suatu saat pasti terhilang kembali. Mari kita lakukan restitusi. Seperti itu. Begitu ya, Bapak Presiden Kafir. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Putri dan Bro-nya. Oke, alhamdulillah sesi pertanyaan sudah selesai. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah closing statement. Mohon diperhatikan oleh kita yang memilih profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang lain. Tak perlu gengsi, saling belajar, saling memberi masukan, jadilah seperti air. Teguh pendiriannya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Dari Ibu Ice Khadijah Jarus. Terima kasih. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oki Sulistewati, guru bahasa Jawa di SD IT Muhammadiyah Rawalo. Alhamdulillah, pekan kemarin saya mengikuti pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Robingah dan Ibu Triwahyuningsih. Alhamdulillah, dari pengimbasan itu saya jadi mengerti, ternyata yang selama ini saya lakukan di kelas belum tepat. Contohnya seperti restitusi, saya di kelas masih menggunakan hukuman. Jadi melalui pengimbasan ini saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan mengubah pola belajar saya dan anak-anak untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Putri dan Bu Robinga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.